Apakah ada perbedaan strategi investasi untuk orang-orang yang usianya 20, 30, dan 40-an tahun? Menurutku, pasti ada perbedaan. Kenapa? Ya karena beda tujuan investasinya, maka beda strategi investasinya. Yuk, kita bahas selengkapnya. Apakah kamu pernah mendengar FIRE, Financial Independence Retire Early? Banyak orang berpikir kalau udah tua, pensiun, itu udah kayak tanaman layu. Kerasa nggak berguna, kehilangan power, kehilangan influence-nya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Namun, ada juga orang yang semakin tua, semakin bahagia, semakin sejahtera. Tentunya karena mereka sudah mulai menyiapkan rencana pensiunnya sejak usia 30-an sampai 40-an tahun. Yuk kita mulai menyiapkan dana pensiun dengan tujuan Financial Independence Retire Early. Supaya, satu, kamu bisa bebas keuangan untuk financial freedom. Kedua, bisa pensiun dini atau retire early. Ketiga, mengurangi stres akibat pekerjaan. Keempat, memiliki banyak waktu untuk diri sendiri, hobi, dan keluarga. Dan terakhir, meningkatkan kualitas hidupmu. Lalu bagaimana cara merencanakan pensiun dengan FIRE? Yuk, join ke acaranya webinar Financial Freedom Before 50. Gimana caranya mudah bahagia, pensiun tenang, dan sejahtera. Hai guys, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Nah, beberapa waktu lalu kami di Finansialku itu diminta untuk jadi pengisi materi online course untuk kebutuhan internal sebuah perusahaan. Jadi ada bagian knowledge management yang meminta kami itu sharing best practice terkait perencanaan keuangan dan juga investasi. Nah, salah satu bagian yang menarik itu adalah perencanaan keuangan dan investasi untuk usia 20-an, usia 30-an, dan usia 40-an. Kali ini aku mau bagikan yang bagian investasinya. Video ini aku bagi menjadi 3. Satu, strategi investasi yang namanya goal-based investing. Dan yang kedua, cerita tentang alokasi investasi ala pemain sepak bola. Dan yang terakhir, yang ketiga, investasi usia 20-an, 30-an, dan 40-an. Yuk kita mulai. Saya sering mendapatkan pertanyaan seperti ini. Investasi apa yang terbaik saat ini? Dan saya selalu menjawab pertanyaan itu dengan pertanyaan balik nih. Apa tujuan investasi kamu saat ini? Kamu mau besarin modal kamu? Atau kamu pengen punya penghasilan yang sifatnya rutin? Sebagai perencana keuangan, saya itu terbiasa fokus pada kebutuhan klien. Contoh nih ya, saat usia 20 tahun nih, kan kebanyakan orang Indonesia itu baru lulus sekolah atau kuliah. Kemudian, kamu tuh mulai bisnis atau juga kerja jadi karyawan, ngelamar-ngelamar kerja gitu. Nah, kamu mulai menata keuanganmu dong. Misal nih, pengen punya tabungan atau dana darurat, ya kan? Udah pengen gedein modal supaya bisa beli mobil pertama. Second nggak apa-apa sih, tapi punya mobil gitu kan. Atau mungkin juga mendekati usia nikah, pengen punya properti pertama, ya apartemen kek, atau mau beli rumah tapak kek, terserah, pokoknya pengen punya rumah gitu ya. Terus apa? Liburan, healing, itu kan ada yang pergi di jalan-jalan di Indonesia atau juga di luar negeri dan juga persiapan untuk pernikahan. Nah, pada tahapan ini tentunya kamu tuh lebih butuh investasi yang bisa menumbuhkan modal. Beda cerita nih, kalau kamu di usia 30-an. Biasanya orang Indonesia itu sudah punya keluarga kecil. Ya, mungkin punya anak 1 atau mungkin anak 2 dan kamu mulai menyiapkan juga nih, mulai dari biaya kelahiran anak, uang sekolah anak, ya kan? Bisa jadi kamu kuliah lagi juga, ambil S2, supaya apa? Karir kamu bisa naik lagi. Atau mungkin kamu juga mulai menyiapkan perjalanan ibadah haji. Bisa jadi buat dirimu, atau mungkin juga orang tuamu, dan lainnya gitu. Nah, pada tahapan ini, kamu memang masih perlu nih, untuk memperbesar modal dan ditambah sedikit investasi yang bisa menghasilkan keuntungan atau penghasilan rutin. Nah, terakhir, kalau usianya 40-an tahun, itu bisa jadi nih ya, penghasilan kamu tuh sudah meningkat dan kamu tuh bisa berinvestasi lebih banyak lagi. Tentu tujuannya sudah beda lagi nih. Misal, ketika kamu usia 40-an, anak sudah ada yang lulus SMA, mau masuk kuliah. Atau kamu rencana mau beli aset, beli rumah yang bisa menghasilkan pemasukan. Contohnya rumah kos-kosan atau kontrakan gitu ya. Terus kamu juga berpikir mau nyiapin modal usaha atau juga sudah mulai menyiapkan pensiunnya dan lain sebagainya.
Intinya apa? Intinya sesuaikan strategi dan pilihan produk investasi sesuai tujuanmu. Dan itulah yang disebut dengan goal-based investing. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kamu sudah terpikir kira-kira apa tujuan investasimu? Kalau udah, boleh kasih like-nya dulu dong. Saya pernah share cara alokasi investasi seperti pemain sepak bola. Nah, dalam permainan sepak bola itu kan berisi 11 pemain. 11 pemain tersebut memiliki bagiannya masing-masing. Salah satunya adalah kiper atau penjaga gawang. Tugasnya kiper apa? Tugasnya kiper ya memastikan supaya bolanya itu nggak masuk ke gawang kita. Setuju ya? Nah, kiper dalam investasi kita itu adalah likuiditas. Fungsinya apa? Memastikan portofolio kita itu masih aman. Contoh produknya apa? Deposito, emas logam mulia, reksadana pasar uang, dan tentu saja produk-produk investasi yang likuiditas ini tergolong produk yang investasi low risk, low return. Selain kiper, dalam permainan sepak bola itu selalu ada penyerangnya atau strikernya. Nah, tugas striker itu cetak gol ke gawang lawan, ya kan? Nah, striker dalam investasi kita itu adalah capital gain atau pertumbuhan modal. Fungsinya apa? Ya supaya memperbesar modal yang sudah kamu miliki. Contohnya, saham. Kamu bisa pakai strategi blue chip, value stock, atau growth stock. Kemudian ada reksadana. Mulai dari reksadana pendapatan tetap, disebut juga reksadana obligasi, reksadana campuran, dan juga reksadana saham. Kemudian selain itu juga ada produk DPLK atau dana pensiun lembaga keuangan. Tentu saja nih, produk-produk investasi capital gain ini tergolong produk investasi yang high risk, high return. Tapi nih ya, kamu itu bisa nurunin risiko investasinya jika kamu menguasai produknya dan memahami marketnya. Terakhir, dalam sepak bola juga ada pemain tengah atau kita sebutnya midfielder. Tugasnya apa? Bantu striker kalau lagi nyerang atau juga bantu kiper kalau lagi bertahan. Pemain tengah dalam investasimu itu adalah investasi yang cash flow. Contoh produknya apa? Dividen saham, produk-produk financial technology atau fintech seperti apa? Contohnya ada equity crowdfunding, ada peer-to-peer lending, dan securities crowdfunding. Dan ada juga produk-produk semacam reksadana seperti reksadana terproteksi, DIRE atau dana investasi real estate, kalau di luar negeri kita sebutnya REIT, dan juga efek berakun aset atau EBA. Nah, tentu aja nih ada juga surat utang atau obligasi, baik itu yang pemerintah maupun yang perusahaan atau korporasi. Produk-produk investasi cash flow itu tergolong investasi yang medium risk dan medium gain. Nah, menurut kamu di mana nih posisi cryptocurrency? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Kita udah bahas strategi investasi yang disesuaikan dengan tujuan investasi. Dan masing-masing produk investasi. Sekarang kita wrap up semua diskusi kita. Usia 20-an itu fokus pada pertumbuhan modal. Kamu itu bisa menggunakan strategi investasi. Saranku, kejar return investasi 15% per tahun. Supaya kamu bisa mendapatkan 100 juta pertama kamu sampai 1 miliar pertama kamu. Contoh alokasinya, kamu bisa 10% di reksadana pasar uang sebagai kipermu, atau mungkin juga deposito, bisa juga. Kemudian 20% ke saham-saham blue chip untuk penyerang, dan sisanya 70% saham-saham value stock supaya penyerangnya lebih banyak. Nah, kamu bisa tonton penjelasan saham value stock di playlistnya Finansialku. Ini ya, saat kamu usia 30-an tahun, saranku adalah kejar return investasi kurang lebih 12%-an per tahun. Kenapa? Ya, karena banyak banget kebutuhan kamu. Ya, contoh alokasinya seperti ini. Contoh alokasinya 20% di reksadana pasar uang atau deposito. Nah, 30%-nya kamu kejar dari dividen saham dan sisanya 50% saham di value investing. Terakhir, untuk usia 40-an tahun, kamu bisa mulai lebih stabil di return 10% per tahun. Contoh alokasinya gini, 20% obligasi pemerintah, 30% dividen saham, dan sisanya 50% di saham blue chip. Tentu saja, saran tadi itu adalah saran yang generik. Bisa saja kebutuhan investasi kamu berbeda karena satu lain hal.
Oleh sebab itu, jika kamu butuh diskusi mengenai investasi, kamu bisa konsultasi dan ngobrol bareng perencana keuangan. Caranya, hubungi saja nomor berikut ini atau juga di link berikut ini. Kamu juga boleh nanya-nanya dulu sama adminnya mengenai layanan konsultasi dan apa yang akan kamu dapatkan. Ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini, dan sampai jumpa di Melek Financial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi. Wujudkan masa